Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bidan Hera, bidan jaga pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Fitri. Baik, Mbak Fitri umurnya berapa? 11 tahun. Baik Mbak, jadi Mbak ini ingin mendapatkan penjelasan tentang siklus menstruasi. Baik, saya akan menjelaskan sekitar 5-10 menit ya. Baik, jadi di dalam siklus menstruasi itu sebelumnya kita kenal dulu ada beberapa hormon. Yang pertama itu ada hormon estrogen. Hormon ini diproduksi oleh ovarium, di mana fungsinya itu untuk melakukan penebalan pada dinding rahim. Nah, selanjutnya pada yang kedua itu adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk melakukan penebalan juga. Sama juga diproduksi oleh ovarium untuk melakukan penebalan pada dinding rahim. Selanjutnya ada hormon FSH. Hormon FSH ini diproduksi oleh hipotalamus, di mana dia berfungsi untuk melakukan pematangan pada sel telur, kemudian siap untuk dilepaskan. Selanjutnya itu ada hormon LH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang folikel matang, di mana di dalamnya itu adalah sel telur matang untuk dilepaskan ke tuba falopi. Nah, kita masuk ke dalam siklus menstruasi. Yang pertama itu ada fase menstruasi. Di fase menstruasi ini terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron, di mana ini memicu terjadinya peluruhan dinding rahim, pendarahan, dan selanjutnya ini sekitar 1-5 hari, ada juga yang sampai 7 hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase proliferase atau folikuler, di mana ketika tadi estrogen dan progesteron tadi turun, kemudian ini memicu peningkatan FSH, di mana FSH ini selanjutnya memproduksi folikel 5-20, namun hanya satu folikel primer yang tetap berkembang, dan selanjutnya kemudian mematangkan sel telur. Nah, ketika tadi FSH ini meningkat, kemudian estrogen juga ini perlahan-lahan dikeluarkan, perlahan-lahan meningkat, di mana dia kemudian melakukan penebalan pada dinding rahim. Nah, kita masuk ke fase ovulatori. Ketika tadi estrogen tadi meningkat, ini memicu hipotalamus untuk mengeluarkan hormon LH. Nah, hormon LH tadi ini berfungsi untuk merangsang folikel yang sudah matang tadi untuk melepaskan sel telur yang selanjutnya menuju ke tuba falopi. Ini kita sebut dengan proses ovulasi. Nah, selanjutnya ketika proses ovulasi sudah selesai, maka selanjutnya folikel tadi itu berkembang menjadi korpus luteum yang selanjutnya memproduksi hormon progesteron untuk bersama-sama dengan estrogen tadi melakukan penebalan pada dinding rahim. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Mungkin kurang jelas. Hormon FSH. Oh iya, jadi hormon FSH tadi berfungsi untuk melakukan pematangan pada sel telur. Ya,
Mbak ingin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, kalau gitu saya yang tanya. Jadi hormon progesteron tadi fungsinya untuk apa, Mbak? Iya, benar. Jadi saya rasa Mbak sudah paham ya dengan penjelasan saya. Oke, baik. Itu saja. Baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.